Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait putusan KPPU nomor 10 garing KPPU strip M garing 2024 tentang dugaan pelanggaran terkait keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham. Adapun kelompok 2 terdiri dari yang pertama, saya Mei Aprilia dengan NPM 2212011693. Yang kedua, Nisa Tirnauli Marbun dengan NPM 2212011431. Yang ketiga ada Nabila Azahra dengan NPM 2212011430. Diana Rosia Tambunan 2212011683. Dan yang terakhir ada Bella Dwiana dengan NPM 2212011740. Oke, untuk selanjutnya, untuk pembahasan pertama, yaitu terkait kronologis terjadinya dugaan pelanggaran, akan disampaikan oleh saya pribadi. Yang pertama yaitu terkait kronologis terjadinya dugaan pelanggaran. Berdasarkan putusan KPPU nomor 10 garing KPPU strip M garing 2024 tentang dugaan pelanggaran terkait keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham, perkara ini berawal dari laporan dugaan pelanggaran yang kemudian diverifikasi melalui proses penyelidikan awal oleh Sekretariat Komisi. Laporan tersebut menyoroti tindakan PT Morula Indonesia yang pada 7 April 2022 itu melakukan pengambil alihan saham sebanyak 8.778 lembar saham atau setara dengan 99,9% saham PT Medika Sejahtera Bersama, yang kemudian itu tercatat efektif secara yuridis pada tanggal 25 April 2022. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Junto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, akuisisi dengan nilai aset dan penjualan yang melampaui ambang batas itu wajib diberitahukan kepada KPPU paling lambat 60 hari sejak tanggal efektif yuridis, yaitu pada tanggal 28 Juli 2022. Namun, PT Morula Indonesia baru menyampaikan pemberitahuannya pada tanggal 13 Oktober 2022, sehingga terjadi keterlambatan selama 54 hari kerja. Temuan ini mendorong KPPU untuk melanjutkan perkara ke tahap penyelidikan dan pemeriksaan. Selama proses tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran lain terkait praktik monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan. KPPU bahkan menilai bahwa pengambil alihan saham PT Medika Sejahtera Bersama itu tidak mengubah struktur pasar maupun pangsa pasar secara signifikan, sehingga tidak menimbulkan risiko praktik persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, satu-satunya pelanggaran yang dianggap terbukti adalah keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham, bukan penyalahgunaan posisi dominan ataupun bentuk pelanggaran persaingan usaha lainnya. Atas keterlambatan itu, Majelis Komisi akhirnya menyatakan PT Morula Indonesia bersalah dan menjatuhkan sanksi berupa denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Perkenalkan, nama saya Diana Rustambunan dengan NPM 2212011683. Di sini saya akan menjawab soal yang nomor 2, yaitu siapa terlapor dan apa alasannya dijadikan sebagai terlapor. Yang pertama, terlapor dalam hal ini adalah PT Morula Indonesia dengan alasan yang pertama, dugaan pelanggaran terhadap pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Junto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait keterlambatan melakukan pemberitahuan atau notifikasi dalam proses pengambil alihan atau akuisisi. Dalam hal ini, PT Morula Indonesia melakukan keterlambatan pemberitahuan atau notifikasi pengambil alihan saham PT Medika Sejahtera Bersama kepada KPPU. Yang kedua, di mana tanggal berlaku efektif yuridis pengambil alihan saham adalah tanggal 25 April 2022 berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat itu, dengan batas akhir penyampaian notifikasi pada tanggal 28 Juli 2022. Akan tetapi dalam hal ini PT Morula Indonesia baru menyampaikan notifikasi pada tanggal 13 Oktober 2022, sehingga terlambat selama 54 hari kerja. Selanjutnya ada pembuktian pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Yang pertama ada unsur yang memenuhi adalah pelaku usaha. Yang di dalam kasus ini adalah
PT Morula Indonesia yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan fertilitas, baik sendiri maupun anak usaha yang berlokasi di Jakarta, Margonda, Depok, Makassar, Bandung, Tangerang, Ciputat, Padang, Surabaya, Pontianak, dan Yogyakarta. Lalu yang kedua ada unsur pelaku usaha lain, sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 bahwa harus terdapat adanya pelaku usaha lain, maka dalam kasus ini terdapat perusahaan PT Medika Sejahtera Bersama sebagai badan usaha yang diambil alih yang didirikan berdasarkan akta notaris tahun 2004 dan PT tersebut bergerak dalam bidang pengelolaan Rumah Sakit Ibu dan Anak Pusura Tegalsari atau disebut dengan RSIA yang berlokasi di Surabaya. Dalam hal ini, perusahaan PT Medika ini dilakukan pengambil alihan untuk mengoptimalkan adanya jasa layanan fertilitas sehingga dapat memberikan pelayanan yang lengkap pada pasien di rumah sakit tersebut. Adapun unsur selanjutnya yaitu unsur pengambil alihan saham sebagaimana yang dilanggar dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 dan PP Nomor 57 Tahun 2010. Dalam hal ini pengambil alihan atau disebut juga dengan akuisisi dengan alat bukti diketahui berdasarkan akta nomor 24 tahun 2022 pada tanggal 7 April yang telah dibuat di hadapan notaris sebagaimana dengan nomor suratnya tertanggal 25 April tahun 2022. Adapun nilai total transaksi pengambil alihan sahamnya senilai 39 miliar rupiah dan 8 lembar sahamnya ini telah dibeli oleh PT Morula Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan sebagai pelaku usaha pertama dan telah dan setara dengan harga 38 miliar dan satu lembar sahamnya telah dibeli oleh PT Bunda Investama Indonesia senilai 4,4 juta rupiah atau dalam bentuk persennya 0,01%, setara juga dari 99,9% dari modal yang telah didapatkan pada PT Medika Sejahtera Bersama. Berikut skema pengambil alihan sebelum dan sesudah saham yang dimiliki oleh PT Medika Sejahtera Bersama. Yang sebelumnya itu pemegang saham PT Medika Sejahtera Bersama ada PT Multibina Sejahtera sebanyak 38%, Dr. Handi Arif sebanyak 6% hingga 7%, Dr. Sri Harmati itu 6,30%, dan sisanya itu pemegang saham individu lainnya dengan masing-masingnya 5%. Dan setelah sahamnya diambil alih, maka PT tersebut telah terbagi menjadi dua antara publik dengan PT Bunda Investama Indonesia sebagai badan usaha induk tertinggi bersama dengan afiliasinya, perusahaan afiliasinya yakni dari PT Morula Indonesia sebanyak 27 perusahaan. Selanjutnya ada unsur nilai aset dan atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu. Dalam hal ini pengambil alihan PT Medika Sejahtera Bersama berupa saham dapat mengakibatkan total nilai aset gabungan sebesar 3.439.482.929 rupiah. Oleh karena itu nilai aset gabungan ini telah dinyatakan memenuhi batasannya dalam nilai aset sebesar 2,5 triliun atau 2.500
miliar rupiah, dan yang paling tertingginya nilai penjualannya sebesar 5 triliun sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 5 ayat 4 PP nomor 57 tahun 2010, yang dimana harus atau wajib diberitahukan kepada komisi, dan dalam hal ini telah melanggar adanya pasal 29 ayat 1 juga tentang akibat terjadinya pengambil alihan perusahaan. Contoh pasal 5 PP nomor 57 tahun 2010. Berikut adalah bukti tabel nilai aset dari PT-PT yang telah terlibat dalam kasus ini, yakni ada PT Bunda Investama Indonesia sebagai badan usaha induk tertinggi. Yang kedua ada PT Bunda Medik Terbuka, lalu ada PT Medika Sejahtera Bersama yang ada di tahun 2019, 2020, dan tahun 2021. Selanjutnya ada unsur wajib memberitahukan kepada komisi selama-lamanya 30 hari sejak tanggal pengambilan alihan saham. Dalam hal ini, komisi telah menerapkan adanya relaksasi penegakan hukum berupa penambahan waktu penghitungan kewajiban notifikasi menjadi 60 hari sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU nomor 3 tahun 2020, yang dimana pemberitahuannya ini akan menjadi kelonggaran yang sebelumnya 30 menjadi 60. Dalam hal ini, dalam kasus ini, pemberitahuan pengambilan alihan saham PT Medika Sejahtera Bersama ini oleh terlapor yakni PT dari Morula Indonesia telah melakukan keterlambatan notifikasi pemberitahuan kepada komisi yang semula seharusnya tanggal 25 April tahun 2022 dengan selambat-lambatnya tanggal 28 Juli tahun 2022 menjadi 13 Oktober 2022 dilakukan oleh terlapor pemberitahuannya, sehingga majelis komisi ini menilai bahwa terlapor telah terlambat melakukan pemberitahuannya selama 54 hari kerja. Dalam perkara nomor 10/KPPU M/2024, objek sengketa adalah keterlambatan penyampaian pemberitahuan notifikasi atas pengambil alihan saham PT Medika Sejahtera Bersama oleh PT Morula Indonesia. Walaupun perkara ini secara langsung tidak menyangkut penilaian substantif terhadap dampak persaingan, analisis mengenai pasar bersangkutan tetap dapat ditarik berdasarkan kerangka hukum persaingan usaha dan fakta dalam putusan. Pasar bersangkutan berdasarkan fakta dalam putusan, PT Morula Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan fertilitas, termasuk teknologi reproduksi berbantu yang memiliki jaringan fasilitas kesehatan di berbagai kota. Sementara itu, PT Medika Sejahtera Bersama merupakan pengelola rumah sakit ibu dan anak di Surabaya, dan akuisisi dilakukan untuk memperluas serta mengintegrasikan layanan fertilitas dalam rumah sakit tersebut. Demikian, pasal produk bersangkutan yang relevan dalam konteks ini adalah pasar jasa layanan fertilitas dan reproduksi yang merupakan layanan kesehatan spesialis dan tidak memiliki substitusi yang dekat dengan layanan kesehatan umum. Layanan fertilitas memberikan nilai dan fungsi yang sangat spesifik sehingga tidak dapat digantikan oleh jenis layanan medis lainnya. Oleh karena itu, secara ekonomi maupun hukum, pasar produk bersangkutan cenderung bersifat sempit dan terfokus pada layanan fertilitas. Kemudian yang kedua, pasar geografis bersangkutan. Dari perspektif geografis, PT Medika Sejahtera Bersama beroperasi di Surabaya, sedangkan jaringan Morula tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Makassar, dan Surabaya. Pada dasarnya, pasien yang membutuhkan layanan fertilitas sering memilih fasilitas kesehatan dalam cakupan regional. Namun untuk layanan yang sangat spesialis seperti teknologi reproduksi berbantu, sebagian konsumen bersedia melakukan perjalanan antar kota untuk memperoleh layanan dengan reputasi tertentu. Oleh sebab itu, pasar geografis dapat dipahami pada dua tingkatan. Pertama, pasar regional, yaitu Surabaya dan wilayah sekitarnya sebagai lokus utama operasi PT Medika Sejahtera. Yang kedua, pasar nasional mengingat karakteristik industri fertilitas yang memungkinkan mobilitas pasien dan bersaingnya penyedia layanan dari berbagai wilayah.
Walaupun penentuan pasar bersangkutan secara eksplisit tidak dilakukan dalam putusan ini, KPPU menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan pangsa pasar ataupun indikasi penguasaan pasar akibat akuisisi tersebut. KPPU sebelumnya melalui penetapan notifikasi juga menyimpulkan bahwa pengambil alihan ini tidak menimbulkan dugaan praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, sehingga aspek persaingan substansif bukan inti dari perkara ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PT Morula Indonesia menguasai 99,9% saham PT Medika Sejahtera Bersama setelah transaksi, perubahan tersebut tidak menciptakan konsentrasi pasar berlebihan dalam pasar jasa layanan fertilitas baik di tingkat regional maupun nasional. Dengan demikian, lingkup pasar bersangkutan tetap stabil dan tidak mengalami distorsi. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sanksi pelanggaran dan alasan dijatuhkannya sanksi tersebut. Adapun amar putusan pada perkara ini, yaitu pertama, terlapor atau PT Morula Indonesia terbukti secara sah melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Jungto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Dan terlapor dihukum untuk membayar denda sebesar 10 miliar yang harus disetor ke kas negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Dan juga terlapor diperintahkan untuk menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut dengan batas maksimal untuk melaksanakan amar putusan ini, yaitu maksimal 30 hari sejak putusan ini ditetapkan. Nah, adapun pertimbangan majelis komisi atas putusan sebelumnya, yaitu yang pertama, pada pasal 5 ayat 1 PP nomor 57 tahun 2010 yang mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberitahukan secara tertulis mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha ataupun pengambil alihan saham perusahaan lain yang berakibat pada nilai aset dan atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu, dan diberi waktu paling lama 30 hari kerja setelah dilaksanakannya perjanjian tersebut atau perbuatan hukum tersebut. Yang kedua yaitu dalam rangka untuk memulihkan ekonomi nasional akibat COVID-19 dan juga mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka KPPU atau komisi ini menerbitkan peraturan Perkom nomor 3 tahun 2020 yang dimana di pasal 7 itu menjelaskan memberikan relaksasi penegakan hukum berupa penambahan waktu kewajiban notifikasi atau pemberitahuan tersebut menjadi 60 hari kerja. Lalu di pasal 6 PP nomor 57 tahun 2010 ini menetapkan bahwa pelaku usaha yang tidak menyampaikan pemberitahuannya tersebut akan dikenai denda administratif yaitu 1 miliar per hari keterlambatan dan juga dengan batas maksimal 25 miliar rupiah. Lalu di pasal 65 ayat 2 Perkom nomor 2 tahun 2023 mengatur bahwa terlapor yang mengakui dan menerima LDP atau laporan dugaan pelanggaran serta tidak mengajukan pembuktian akan diberikan keringanan sanksi oleh majelis komisi. Nah, berdasarkan permohonan keringanan sanksi oleh terlapor, majelis komisi menilai bahwa terlapor ini memang mengakui dan menerima seluruh isi LDP atau laporan dugaan pelanggaran, serta tidak mengajukan bukti untuk membantahnya. Lalu pertimbangan selanjutnya yaitu alasan terlapor yang menyatakan baru menyadari kesalahan penghitungan nilai aset dan nilai penjualan dalam transaksi pengambil alihan saham ini dikarenakan belum memperoleh laporan keuangan PT Bunda dan juga PT Bunda Medik, ini adalah tidak tepat karena pada pasal 5 ayat 4 PP nomor 57 tahun 2010 telah jelas mengatur bahwa nilai aset atau nilai penjualan dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan atau nilai penjualan dari badan usaha hasil penggabungan, peleburan dan atau pengambil alihan saham perusahaan lain
dan badan usaha yang diambil alih, serta badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan ataupun dikendalikan oleh badan usaha hasil penggabungan atau peleburan, pengambil alihan saham perusahaan lain, dan badan usaha yang diambil alih. Selanjutnya, adapun pertimbangan majelis komisi yaitu bahwa transaksi pengambil alihan saham PT Medica ini tidak memiliki dampak yang signifikan sebagaimana yang telah ditetapkan pada penetapan notifikasi komisi pada tanggal 25 April 2023 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan pangsa pasar dalam pengambil alihan saham PT Medica, sehingga tidak terdapat dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, PT Medica Sejahtera ini tercatat masih mengalami kerugian berdasarkan laporan keuangannya setelah adanya transaksi pengambil alihan saham ini. Selanjutnya, terlapor atau PT Morula Indonesia ini telah kooperatif selama proses persidangan, yaitu dibuktikan dengan selalu hadir dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta menyerahkan dokumen yang diminta dalam proses persidangan ini. Yang terakhir yaitu berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi menilai terlapor tidak memanfaatkan relaksasi penegakan hukum berupa penambahan waktu penghitungan kewajiban pemberitahuan yang telah diberikan oleh Komisi atau KPPU ini. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.